Halo sahabat Indohot, selamat datang kembali di channel saya Indohot 23 yang akan mengungkap kabar terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, berikanlah like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Halo sahabat Indohot. Disebut-sebut, Nikita Mirzani merusak adab Loli bikin miris warganet. Laura Mizani Mawardi alias Loli, belum lama ini lagi-lagi jadi sorotan, usai bicarakan soal ibunya Nikita Mirzani. Perempuan 16 tahun itu menyebut dirinya dan Nikita belum baikan sampai saat ini. Dia juga bilang dia tetap peduli dengan ibu kandungnya, meski sejahat apapun kelakuan ibunya padanya. Masalah sudah enggak diperdulikan? Ya enggak apa-apa, kalau gue sih ya tetap peduli ya, kata Loli dalam unggahan video yang diunggah ulang akun Instagram Lambe Danu Senin 8 April 2024 lalu. Selain itu Loli juga mengatakan bahwa bagaimanapun juga dia itu tetap ibu aku, mau sebejat apapun juga, kan enggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu, nggak ada jadi ya, nggak apa-apa kalau dia seperti itu, ungkap Loli sambungnya. Kekasih Fadel Bajideh itu, lalu mengaku sudah sejak dia tiba di Indonesia, dan dia mencoba berbaikan dengan sang ibu. Namun sayangnya, sampai sekarang Nikita Mirzani masih enggan menerima permintaan maaf Loli tersebut. Bahkan tak sampai di situ saja, untuk bertukar pesan pun hingga saat sekarang ini pun tidak bisa, sebab putrinya itu sudah diblokir oleh Nikita Mirzani sejak lama. Sahabat penasaran? Mari simak videonya sampai akhir dan jangan di-skip. Karena kadang kalau aku punya uang banyak juga aku nggak bahagia. Buat apa kalau punya uang banyak tapi nggak bahagia? Tapi kan kebanyakan dari kalian kan bilangnya kalau money buy happiness, ya kan, money buy happiness. Tapi kalau buat aku, money doesn't buy happiness at all. Happiness itu datang sama orang-orang yang kita temuin, bukan gara-gara uang. Jangan gue diperalat. Untuk di tempat kamu ya, apartemen kamu itu kisarannya itu untuk yang studio ya, itu di harga 7 juta, bahkan ada yang 6 juta. Ini kamu dikasih harga berapa sama kakaknya tukang pasir? 11 juta ya? Kenyang. Kemudian Loli melek ya. Si Loli ini sebenarnya anak baik. Yang masalah sama si Marissa tuh yang 90 juta, Marissa nggak ada ngomong kan kalau si Loli itu sebenarnya udah nyelesain setengah kewajibannya. Marissa juga nggak bilang kenapa Loli itu nggak penting lagi, karena Loli udah ada di Indo dan regulasi hukumnya beda sama UK. Sebenarnya apapun yang terjadi ya di luar sana, terlepas dari konflik sama ibunya itu yang gue nggak suka. Kenapa kok ada masalah ini muncul? Kenapa? Iya. Itu makanya udah, itu kan bukan urusan gue lagi kan. Jadi jangan sangkut pautin dengan gue lagi. Gue di sini mencoba untuk bawa Loli baik. Gue stopin semua ya, karena kalau enggak di sini kena dong dia si Loli ya kan. Kan nggak boleh juga di Indonesia. Gue stop. Kalau pas off cam itu, Fadil katanya abusif ke Loli, ngebentak-bentak gitu. Terus Loli juga dikasih harga apartemen sama saudara Fadil itu 11 juta. Padahal itu apartemennya harganya dari 6 ke 7 juta aja. Jadi 5 jutanya itu kemana gitu kan. Pokoknya dari video-video yang beredar ini, aku cuma kepikiran Lolinya. Karena apa? Loli itu udah gak punya siapa-siapa. Dia udah ditolak sama mamanya, sama keluarga besarnya. Satu Indo udah ngujat dia, teman-teman pun udah nggak ada. Terserah dong mau tukang-tukang apa. Aku yang pacarin dia, kok sibuk? Aku yang pacarin, kita yang pacaran, kalian yang sibuk. Aduh. Aku yang pacaran, aku yang punya hubungan, kalian yang komentar. Aduh. Visanya gimana kak? Alhamdulillah visanya bagus, baik-baik saja visa aku ya. Tukang semir sepatu nggak apa-apa, tukang semir sepatu nggak apa-apa,
tukang semir sepatu. Yang penting pacar aku yang penting. Mau tukang semir sepatu kek, mau tukang somai, tukang warteg, tukang parkir kek, terserah. Pacar-pacar gua. Kok kalian ngatur ribet? Sejika itu nih, semua kekurangan si tukang pasir jadi kelebihan yang atas ini. Tapi kalian tahu nggak? Faktanya si tukang pasir ini sangat abusive sama Loli. Dia udah gak mikirin ada orang apa enggak tuh ya. Di depan orang juga Loli betul-betul juga jadi. Jadi kalau misalnya di kamera terlihat si tukang pasir itu sangat menyayangi Loli, faktanya beda kalau off cam. Dan Loli itu setakut itu sama dia, serius. Kang Pasir lu mesti bersyukur bisa dapetin Loli. Malah lu abusive, walaupun secara verbal. Mau dia ngomong apa, mau dia ngomong apa, terserah. Yang penting gue tahu pacar gue kayak gimana, keluarganya juga tahu Fadel kayak gimana, teman-temannya juga tahu Fadel gimana. Dan pasti teman-temannya deketnya Fadel kalau lagi nonton ini pasti ngakak sendiri kan. Yang punya Loli cuma pacarnya, keluarganya. Bahkan IG Loli aja cuma nge-follow keluarga pacarnya gitu loh. Kalian bisa bayangkan gak? Loli bertumpu ke si Fadel ini sampai semananya gitu loh. Bayangin aja dalam hubungan itu Fadel bertingkah ketahuan selingkuh atau tiba-tiba minta putus. Ekspektasi aku Loli bisa gila loh. Bahkan ada niat mau bunuh diri. Aku setakut itu mikirin si Loli. Nanti jangan seperti Mama Eda sudah jam 7:38 pagi pun lampu harus mati loh. Oke? Karena Mama Eda kuat kerja. Mama Eda sudah tua tapi masih kerja. Kamu yang muda-muda komentar yang tidak perlu, pergi kerja. Hus. Kalau ibu-ibu itu urus anak-anak berangkat ke sekolah karena di sana sudah pagi. Lu nggak bisa ngebeda, lu nggak bisa ngesamain semua orang karena semua orang itu nggak sama. Oke kawan, lagi-lagi aku sebenarnya menghindari untuk berkomentar terkait hal ini sebenarnya. Tapi sayangnya memang ada cukup banyak DM yang masuk meminta aku untuk berkomentar terkait apa yang terjadi pada Loli. Oke, mungkin aku akan berkomentar sedikit saja kawan, tidak lebih tidak kurang. Oke, setiap anak memiliki masa, waktu, dan prosesnya masing-masing yang akhirnya mendapatkan sebuah perjalanan hidup. Pada saat masa itu berlangsung, agak sulit rasanya untuk menerima masukan orang, walaupun tidak semua ya, tapi ada tipe anak yang memang ingin merasakan sendiri. Tidak salah tapi juga tidak benar, karena seharusnya setiap masukan, setiap pertimbangan, setiap argumentasi seharusnya bisa menjadi sebuah masukan untuk kedepannya seperti apa. Tapi ada tipe anak yang memang agak sulit untuk diberikan masukan. Nah, tipenya Loli ini termasuk kategori barusan kawan, sulit untuk diberikan masukan. Apa yang dia anggap benar ya yang dia jalani, yang dia ambil keputusannya. Jadi mau tidak mau kita hanya bisa memberikan doa. Simpelnya begini kawan, orang tuanya saja dia tabrak, apalagi orang lain ya. Mudah-mudahan proses perjalanan yang sedang dia lalui bisa mengajarkan banyak hal. Keadaan yang dia lagi rasakan mudah-mudahan bisa mendewasakan Loli itu sendiri kawan. Justru yang menjadi lucu adalah komentar-komentar di video barusan. Ada yang bilang mungkin karena tidak ada sosok ayah, tidak ada figur ibu yang baik dan semacamnya. Sebenarnya hal tersebut tidak berkorelasi secara langsung, tapi tidak langsung iya. Karena terkadang seorang anak perempuan membutuhkan figur ayah untuk melihat cerminan pasangan dia nanti yang pantas itu seperti apa. Terkadang seperti itu kawan. Tapi itu tidak bisa dijadikan sebuah alasan dalam suatu transisi kedewasaan seorang anak. Kalaupun ada korelasi dengan tidak mendapatkan figur seorang ibu yang baik, tidak juga. Dengan plus minusnya ibunya, tetap pasti ada hal baik yang mungkin kita tidak tahu. Tapi dengan effort yang dilakukan oleh ibunya, itu lebih dari cukup bagaimana perjuangan seorang single mother. Jadi itu menjadi sebuah percontohan juga sebenarnya. Karena begini kawan, benar menurut kita belum tentu juga benar untuk Loli.
Salah menurut kita belum tentu juga salah untuk Loli. Baik untuk kita belum tentu juga itu yang terbaik untuk Loli. Buruk buat kita belum tentu juga itu akan berdampak buruk untuk Loli. Biarlah segala sesuatunya yang Loli jalani secara natural dan alami. Mudah-mudahan apa yang sedang dijalani bisa mendewasakan perjalanan hidupnya Loli, gitu ya. Kita semua pernah mengalami proses pendewasaan lah, dari remaja menuju dewasa. Segala sesuatu melalui proses yang panjang, tidak sebentar. Terkadang kita bisa belajar dari sebuah kesalahan yang sudah kita lalui. Anggap saja Loli sedang menjalani hal tersebut, kawan. Maka ada sedikit pesanku, Loli. Mudah-mudahan Loli bisa lebih dewasa, lebih bijaksana dalam menjalani hidup, ya. Jangan mengambil keputusan dalam keadaan emosional, ya. Jangan menjalani hidup dikarenakan ada sebuah pelarian dari sebuah masalah. Yang paling penting tetap doaku, mudah-mudahan Loli bisa kembali berkumpul dengan ibu, dengan adik-adik, ya. Karena rasanya akan ada kesulitan bila kita ini tidak mendapatkan doa dari orang tua, terutama ibu. Karena mau gimana pun, Loli anak paling besar, harus juga memberi contoh buat adik-adik, meskipun adik-adiknya Loli laki-laki. Doa terbaikku untuk Loli dan keluarga, mudah-mudahan juga mendapatkan jalan keluar terbaik dari permasalahan dengan ibu, dan mudah-mudahan juga Loli suatu saat nanti bisa mendapatkan pasangan terbaik. Mengambil perjalanan hidup orang tuanya Loli sebagai contoh untuk hal baiknya, jadi pelajaran untuk hal buruknya. Jadi jangan mengulang kesalahan yang sama, ya. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan, kawan. Terima kasih.